Kalian pernah bayangin nggak? Ada ondel-ondel yang kuliah 4 jurusan S2 sekaligus? Bukan cuma itu, dia juga jago masak olahan kambing dari sate, gulai, sampai kebuli, bahkan bisa ceramah tentang fikih akikah. Gokil banget kan? Yuk dengerin kisah inspiratif Rai Falah si ondel-ondel super wirausahawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh keberkahan ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, tulis komentar kalian di bawah, dan subscribe channel ini biar kita makin semangat berbagi kisah inspiratif lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kisah kita hari ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan semangat untuk terus belajar dan berbagi kebaikan. Ayo teman-teman, jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya di kolom komentar. Karena dengan bersholawat, hati kita jadi adem dan penuh berkah. Jangan lupa untuk selalu bertakwa kepada Allah dalam setiap langkah hidup kita, karena takwa adalah sebaik-baiknya bekal di dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Yuk, kita belajar dari Rai Falah yang semangat mencari ilmu meskipun kesibukannya luar biasa. Tulis juga ya teman-teman, kalian nonton dari kota mana? Biar kita bisa saling sapa dan semangat terus membangun Indonesia dari berbagai daerah. Tonton video ini sampai selesai ya, karena di akhir cerita akan ada satu pertanyaan kuis seru di deskripsi. Yang jawabannya benar, akan dapat hadiah spesial doa yang akan diumumkan di penutup. Rai Falah adalah sosok yang sangat tidak biasa. Bukan karena dia seorang artis, politisi, apalagi selebgram. Tapi karena dia adalah ondel-ondel. Iya, kamu nggak salah baca. Dia ondel-ondel. Tapi bukan sembarang ondel-ondel biasa. Kalau biasanya ondel-ondel tampil dalam arak-arakan, atau ngamen di pinggir jalan, Rai Falah beda banget. Dia jadi ikon generasi milenial yang haus ilmu, tekun belajar, dan punya semangat wirausaha yang luar biasa. Warga kampung suka bilang, kalau semua anak muda kayak Rai, negara ini bisa makmur. Bahkan para orang tua sering pakai kisah Rai sebagai bahan motivasi ke anak-anak mereka. Rai awalnya hanya ondel-ondel biasa yang tinggal di daerah pinggiran Jakarta, di kampung bernama Cempaka Elok. Dulu, hidupnya ya gitu-gitu aja. Tiap sore tampil di acara hajatan, kadang ikut pawai 17-an, dan kadang juga ngamen di pasar. Tapi suatu hari, dia ikut pengajian di musala kampung yang diisi ustaz tamu lulusan luar negeri. Dari situlah hidupnya berubah. Sang ustaz menyampaikan ceramah tentang pentingnya menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Rai yang biasanya ngantuk kalau dengar ceramah, hari itu duduk paling depan, matanya berbinar, dan jiwanya terbakar. Aku juga bisa sekolah, ucapnya dalam hati. Sejak malam itu, dia jadi rajin buka buku, nanya ke anak-anak muda yang lagi kuliah, dan mulai belajar dari nol. Nggak malu-malu, padahal badannya gede dan matanya selalu melotot kayak ondel-ondel kebanyakan. Perjalanan akademiknya dimulai dari D3 di bidang gizi komunitas. Rai ikut kuliah sore sambil tetap tampil jadi ondel-ondel di pagi hari. Kadang dia belajar sambil masih pakai kostum ondel-ondel, karena nggak sempat ganti baju. Tapi dosennya maklum, bahkan mendukung. Setelah lulus D3, dia lanjut ke D4 ilmu pangan, karena dia mulai tertarik pada dunia kuliner. Ia ingin tahu bagaimana cara mengolah makanan yang sehat, lezat, dan bernutrisi. Waktu itu dia juga mulai ikut-ikut jadi juru masak hajatan kecil. Sering bantu ibu-ibu bikin masakan kampung. Nah, karena semangatnya tinggi, setelah D4 dia lanjut S1 pendidikan Islam. Karena katanya, aku harus ngerti agama juga, biar bisa jelasin ke orang soal makan halal, gizi dalam Islam, dan adab makan. Bayangin aja, ondel-ondel tapi ngerti gizi, bisa baca gizi di label makanan, dan hafal hadits soal makanan. Yang bikin heboh adalah, setelah lulus S1, Rai nggak santai-santai. Bukannya istirahat, dia malah mendaftarkan diri di 4 jurusan S2 sekaligus. 4. Sob. 4. Serius. Dia daftar program magister online biar bisa belajar sambil tetap bekerja. Jurusan pertama yang dia ambil adalah magister kedokteran hewan.
"Kenapa kamu ambil ini, Rai?" tanya orang-orang. Dia jawab, "Biar tahu kondisi kambing akikah sehat atau enggak. Jangan asal potong aja." Logikanya memang kuat. Yang kedua, dia ambil magister desain dekorasi pesta. Katanya, biar bisa ngatur dekor hajatan sendiri, hemat biaya, dan tetap elegan. Nah, yang ketiga, dia ambil magister ilmu pangan. Ini lanjutan dari D4-nya dulu. Dia mau riset soal bagaimana cara memasak daging kambing supaya tetap empuk, bergizi, dan cocok buat balita maupun lansia. Dan terakhir, yang paling bikin orang takjub, dia juga ambil magister pendidikan Islam. Katanya, ilmu agama harus jadi pondasi semua ilmu. Biar masaknya nggak cuma enak, tapi berpahala. Banyak orang yang heran, kok bisa sih ondel-ondel kuliah 4 jurusan sekaligus? Bukannya ribet? Tapi Rai santai. Dia udah bikin jadwal rapi di buku agendanya. Hari Senin dan Selasa untuk kuliah kedokteran hewan, Rabu untuk desain dekorasi, Kamis dan Jumat untuk ilmu pangan, dan Sabtu untuk pendidikan Islam. Minggu dia pakai buat praktik masak dan ngisi acara edukasi di kampung. Dia bilang, ilmu itu bisa dikumpulin kalau kita mau usaha. Capek? Iya. Tapi senang banget rasanya. Bahkan, beberapa dosennya awalnya nggak percaya kalau dia ambil 4 jurusan sekaligus. Tapi setelah lihat hasil tugasnya yang rapi dan kehadiran Zoom-nya yang selalu on time, semua takjub dan kasih nilai bagus. Teman-teman kampusnya pun banyak yang terinspirasi. Bahkan beberapa dosen meminta izin untuk mengangkat kisah Rai Falah jadi bahan kuliah motivasi. Mahasiswa zaman sekarang banyak yang ngeluh. Tapi Rai malah semangat. Dia nggak punya smartphone canggih, tapi selalu hadir kuliah. Dia nggak punya AC di rumah, tapi tetap konsisten belajar, kata salah satu dosennya. Kisahnya juga sempat viral di medsos, karena ada video TikTok yang menunjukkan Rai lagi masak nasi kebuli sambil dengerin kuliah daring pakai speaker kecil. Komennya penuh pujian. Banyak yang bilang, ini baru ondel-ondel sejati. Bahkan ada yang bilang, kayaknya Rai harus maju jadi Menteri UMKM. Yang bikin Rai makin dicintai warga kampung adalah karena dia nggak sombong. Meski udah S2 4 jurusan, dia masih suka bantu nenek-nenek belanja di pasar, nganter nasi kotak ke rumah duka, dan bantu pasang tenda di acara hajatan. Warga suka bilang, kalau butuh ondel-ondel pinter, Rai jawabannya. Bahkan beberapa orang tua yang awalnya nggak mau anaknya kerja di seni tradisional, sekarang jadi bangga dan membolehkan anak-anaknya ikut grup ondel-ondel. Lihat tuh si Rai. Sekarang bisa masak, bisa ceramah, bisa belajar, dan tetap lestarikan budaya, kata Bu Tati, ketua RT. Saking bangganya, warga sampai bikin mural besar di tembok kampung. Gambarnya Rai Falah sedang kuliah sambil pegang panci dan Al-Quran. Tulisan di bawahnya, ilmu, iman, dan kambing, jalan juang Rai Falah. Rai Falah bukan cuma ondel-ondel, dia adalah simbol semangat anak muda Indonesia. Simbol bahwa siapapun, dari latar belakang apapun, bisa menuntut ilmu dan sukses kalau mau berusaha. Dia bukti nyata bahwa budaya dan pendidikan bisa berjalan beriringan. Bahwa jadi ondel-ondel bukan halangan untuk jadi sarjana, bahkan magister. Bahwa bekerja di seni tradisional bukan berarti tidak berilmu. Bahkan sebaliknya, bisa jadi jalan dakwah dan kebaikan. Dan inilah kenapa kisahnya patut didengar, dicontoh, dan dibagikan ke semua penjuru negeri. Rai Falah adalah sosok yang sangat tidak biasa. Bukan karena dia seorang artis, politisi, apalagi selebgram. Tapi karena dia adalah ondel-ondel. Iya, kamu nggak salah baca. Dia ondel-ondel. Tapi bukan sembarang ondel-ondel biasa. Kalau biasanya ondel-ondel tampil dalam arak-arakan, atau ngamen di pinggir jalan, Rai Falah beda banget. Dia jadi ikon generasi milenial yang haus ilmu, tekun belajar, dan punya semangat wirausaha yang luar biasa. Warga kampung suka bilang, kalau semua anak muda kayak Rai, negara ini bisa makmur. Bahkan para orang tua sering pakai kisah Rai sebagai bahan motivasi ke anak-anak mereka. Rai awalnya hanya ondel-ondel biasa yang tinggal di daerah pinggiran Jakarta, di kampung bernama Cempaka Elok. Dulu, hidupnya ya gitu-gitu aja. Tiap sore tampil di acara hajatan, kadang ikut pawai 17-an, dan kadang juga ngamen di pasar. Tapi suatu hari,
Dia ikut pengajian di musala kampung yang diisi ustaz tamu lulusan luar negeri. Dari situlah hidupnya berubah. Sang ustaz menyampaikan ceramah tentang pentingnya menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Rai yang biasanya ngantuk kalau dengar ceramah, hari itu duduk paling depan, matanya berbinar, dan jiwanya terbakar. Aku juga bisa sekolah, ucapnya dalam hati. Sejak malam itu, dia jadi rajin buka buku, nanya ke anak-anak muda yang lagi kuliah, dan mulai belajar dari nol. Nggak malu-malu, padahal badannya gede dan matanya selalu melotot kayak ondel-ondel kebanyakan. Perjalanan akademiknya dimulai dari D3 di bidang gizi komunitas. Rai ikut kuliah sore sambil tetap tampil jadi ondel-ondel di pagi hari. Kadang dia belajar sambil masih pakai kostum ondel-ondel, karena nggak sempat ganti baju. Tapi dosennya maklum, bahkan mendukung. Setelah lulus D3, dia lanjut ke D4 ilmu pangan, karena dia mulai tertarik pada dunia kuliner. Ia ingin tahu bagaimana cara mengolah makanan yang sehat, lezat, dan bernutrisi. Waktu itu dia juga mulai ikut-ikut jadi juru masak hajatan kecil. Sering bantu ibu-ibu bikin masakan kampung. Nah, karena semangatnya tinggi, setelah D4 dia lanjut S1 pendidikan Islam. Karena katanya, aku harus ngerti agama juga, biar bisa jelasin ke orang soal makan halal, gizi dalam Islam, dan adab makan. Bayangin aja, ondel-ondel tapi ngerti gizi, bisa baca gizi di label makanan, dan hafal hadits soal makanan. Yang bikin heboh adalah, setelah lulus S1, Rai nggak santai-santai. Bukannya istirahat, dia malah mendaftarkan diri di 4 jurusan S2 sekaligus. 4. Sob. 4. Serius. Dia daftar program magister online biar bisa belajar sambil tetap bekerja. Jurusan pertama yang dia ambil adalah Magister Kedokteran Hewan. "Kenapa kamu ambil ini, Rai?" tanya orang-orang. Dia jawab, "Biar tahu kondisi kambing akikah sehat atau enggak. Jangan asal potong aja." Logikanya memang kuat. Yang kedua, dia ambil Magister Desain Dekorasi Pesta. Katanya, biar bisa ngatur dekor hajatan sendiri, hemat biaya, dan tetap elegan. Nah yang ketiga, dia ambil Magister Ilmu Pangan. Ini lanjutan dari D4-nya dulu. Dia mau riset soal bagaimana cara memasak daging kambing supaya tetap empuk, bergizi, dan cocok buat balita maupun lansia. Dan terakhir, yang paling bikin orang takjub, dia juga ambil Magister Pendidikan Islam. Katanya, ilmu agama harus jadi pondasi semua ilmu. Biar masaknya nggak cuma enak, tapi berpahala. Banyak orang yang heran, kok bisa sih ondel-ondel kuliah 4 jurusan sekaligus? Bukannya ribet, tapi Rai santai. Dia udah bikin jadwal rapi di buku agendanya. Hari Senin dan Selasa untuk kuliah kedokteran hewan, Rabu untuk desain dekorasi, Kamis dan Jumat untuk ilmu pangan, dan Sabtu untuk pendidikan Islam. Minggu dia pakai buat praktik masak dan ngisi acara edukasi di kampung. Dia bilang, ilmu itu bisa dikumpulin kalau kita mau usaha. Capek? Iya, tapi senang banget rasanya. Bahkan, beberapa dosennya awalnya nggak percaya kalau dia ambil 4 jurusan sekaligus. Tapi setelah lihat hasil tugasnya yang rapi dan kehadiran Zoom-nya yang selalu on time, semua takjub dan kasih nilai bagus. Teman-teman kampusnya pun banyak yang terinspirasi. Bahkan beberapa dosen meminta izin untuk mengangkat kisah Rai Falah jadi bahan kuliah motivasi. Mahasiswa zaman sekarang banyak yang ngeluh. Tapi Rai malah semangat. Dia nggak punya smartphone canggih, tapi selalu hadir kuliah. Dia nggak punya AC di rumah, tapi tetap konsisten belajar, kata salah satu dosennya. Kisahnya juga sempat viral di medsos, karena ada video TikTok yang menunjukkan Rai lagi masak nasi kebuli sambil dengerin kuliah daring pakai speaker kecil. Komennya penuh pujian. Banyak yang bilang, ini baru ondel-ondel sejati. Bahkan ada yang bilang, kayaknya Rai harus maju jadi menteri UMKM. Yang bikin Rai makin dicintai warga kampung adalah karena dia nggak sombong. Meski udah S2 4 jurusan, dia masih suka bantu nenek-nenek belanja di pasar, nganter nasi kotak ke rumah duka, dan bantu pasang tenda di acara hajatan. Warga suka bilang, kalau butuh ondel-ondel pinter, Rai jawabannya. Bahkan beberapa orang tua yang awalnya nggak mau anaknya kerja di seni tradisional, sekarang jadi bangga dan membolehkan anak-anaknya ikut grup ondel-ondel. Lihat tuh si Rai. Sekarang bisa masak, bisa ceramah, bisa belajar,
dan tetap lestarikan budaya, kata Bu Tati, ketua RT. Saking bangganya, warga sampai bikin mural besar di tembok kampung. Gambarnya Rai Falah sedang kuliah sambil pegang panci dan Al-Quran. Tulisan di bawahnya, ilmu, iman, dan kambing, jalan juang Rai Falah. Rai Falah bukan cuma ondel-ondel, dia adalah simbol semangat anak muda Indonesia. Simbol bahwa siapapun, dari latar belakang apapun, bisa menuntut ilmu dan sukses kalau mau berusaha. Dia bukti nyata bahwa budaya dan pendidikan bisa berjalan beriringan. Bahwa jadi ondel-ondel bukan halangan untuk jadi sarjana, bahkan magister. Bahwa bekerja di seni tradisional bukan berarti tidak berilmu. Bahkan sebaliknya, bisa jadi jalan dakwah dan kebaikan. Dan inilah kenapa kisahnya patut didengar, dicontoh, dan dibagikan ke semua penjuru negeri. Setelah lulus dari D3 Gizi Komunitas dan D4 Ilmu Pangan, Rai Falah mulai dikenal sebagai ondel-ondel yang bukan hanya pandai berdiri tegak sambil menari diiringi musik tanjidor, tapi juga punya tangan emas dalam urusan masak-memasak. Uniknya, kemampuan masaknya tidak datang dari kursus mahal atau belajar ke luar negeri. Ia justru belajar dari pengalaman membantu tetangga, menonton video resep secara gratis di internet, membaca buku-buku gizi dan fikih akikah, serta mencoba resep sendiri di dapurnya yang sederhana. Tapi jangan salah, hasil masakannya bukan kaleng-kaleng. Banyak orang bilang, masakan Rai itu beda. Nggak cuma enak, tapi juga bikin hati tenang. Hal yang paling membedakan Rai dari tukang masak lainnya, adalah kecintaannya pada ilmu agama. Sejak kuliah S1 Pendidikan Islam, Rai mulai rajin belajar fikih, terutama bab tentang akikah. Ia tahu betul bahwa akikah bukan sekadar memasak daging kambing, tapi ada aturannya dalam Islam yang harus diperhatikan. Mulai dari niat, waktu penyembelihan, syarat kambing yang sah, jumlah kambing sesuai jenis kelamin bayi, hingga cara pembagian dagingnya, semua dijelaskannya dengan rinci dan lembut. Tak jarang, pelanggan yang awalnya hanya ingin pesan nasi kebuli untuk acara akikah, akhirnya mendapat pencerahan soal makna ibadah di baliknya. Kalau mau akikah, jangan cuma mikir kenyangnya tamu, tapi pikir juga keberkahannya. Begitu salah satu kalimat yang sering Rai ucapkan saat mengantar nasi kotak ke rumah pelanggan. Kata-katanya sederhana, tapi menusuk hati. Orang-orang jadi merasa, akikah itu bukan hanya tradisi, tapi ibadah yang penuh hikmah. Karena itulah, pelanggan Rai bukan hanya datang dari sekitar kampungnya di Cempaka Elok, tapi juga dari luar kota seperti Depok, Bekasi, bahkan Tangerang. Semua datang karena satu alasan, ingin akikah yang lezat, halal, syar'i, dan penuh keberkahan. Rai juga dikenal sebagai pengusaha jujur dan dermawan. Ia tak pernah mengambil untung berlebihan. Saya nggak mau jualan makanan dari ibadah, tapi malah bikin orang keberatan, ujarnya suatu waktu. Bahkan beberapa kali, dia membagikan makanan akikah gratis untuk anak yatim, terutama jika keluarganya tidak mampu. Ia percaya, kalau kita bantu akikah anak yatim, insya Allah rezeki kita dilipat gandakan. Keyakinan itu membuat bisnisnya makin berkembang. Bahkan, Rai membuka kelas online fikih akikah dan olahan daging kambing lewat channel YouTube-nya. Di sana, dia menjelaskan bagaimana menyembelih kambing yang sesuai syariat, cara mengolah daging tanpa amis, hingga tips mengatur anggaran catering. Sebagai chef dan ustaz akikah, Rai nggak pernah tampil setengah-setengah. Meski kadang sibuk kuliah 4 jurusan, ia tetap turun langsung ke dapur, memantau proses pengolahan, bahkan ikut mencuci kambing sebelum dimasak. Ia hafal betul semua tahapannya, mulai dari penyembelihan, pencucian, perendaman dengan jeruk nipis atau nanas agar empuk, hingga proses pemasakan dengan teknik yang benar. Ia bahkan bisa menjelaskan hubungan antara nilai gizi dalam daging kambing dan kebutuhan bayi yang baru lahir, lengkap dengan dalil dan referensi dari kitab fikih. Nggak heran kalau banyak orang menyebutnya chef syariah. Bahkan, saat mengisi ceramah di acara pengajian ibu-ibu kampung, Rai bisa menjelaskan perbedaan antara daging akikah yang wajib dimasak dan daging kurban yang boleh dibagikan mentah. Dia juga bisa mengutip pendapat dari 4 mazhab fikih, mulai dari Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, hingga Imam Hambali. Kadang para ibu-ibu yang mendengarkan sampai melongo, lalu bilang, "Ya Allah, ini ondel-ondel kok pinter banget sih." Tapi Rai selalu merendah. Ia bilang, "Saya ini cuma pengen belajar dan bermanfaat. Kalau ondel-ondel bisa dakwah,
Kenapa enggak? Rai juga melibatkan para pemuda kampung dalam bisnisnya. Ia ngajak anak-anak muda yang sebelumnya nganggur untuk bantu di dapur, jadi kurir pengantar nasi kotak, bahkan jadi tim desain untuk kemasan dan brosur. Ia ngajarin mereka sambil bercanda, "Lu jangan cuma bisa scroll TikTok, belajar juga masak gulai kambing." Lama-lama, anak-anak muda itu jadi semangat. Apalagi mereka digaji dengan layak dan kadang diajak ikut kajian bareng. Kita kerja dapat gaji, dapat ilmu, dapat pahala. Ini MAH kerjaan langka, kata Iwan, salah satu anak muda yang ikut dalam tim akikah Rai Falah. Selain menjalankan bisnis, Rai juga sering diundang ke berbagai acara seminar dan pelatihan UMKM. Ia berbagi pengalamannya tentang bagaimana mengelola usaha makanan yang sesuai syariat. Ia menjelaskan pentingnya menghindari riba, menjaga kejujuran dalam timbangan, dan menyebut nama Allah saat mulai memasak. Ia juga menekankan agar setiap pelaku usaha selalu meniatkan bisnisnya untuk ibadah. Karena itu, banyak ibu-ibu dan pengusaha rumahan yang terinspirasi. Mereka mulai menempel tulisan Bismillah di dapur, membacakan niat sebelum memasak, dan menyisihkan sebagian hasil jualan untuk sedekah. Uniknya, Rai juga rajin menulis artikel dan e-book gratis berisi ilmu fikih akikah dan resep masakan khas kambing. Dalam salah satu e-booknya yang berjudul Dari Kambing Menuju Surga, ia menuliskan bahwa masakan bisa menjadi jalan dakwah. Ia menulis, daging kambing bisa jadi kendaraan ke surga, asal niatnya benar, caranya syari, dan manfaatnya besar. Kalimat itu viral di grup WhatsApp ibu-ibu pengajian. Bahkan, ada salah satu pondok pesantren di Solo yang mencetak e-book Rai dan membagikannya ke santri sebagai bacaan wajib. Bisnisnya yang bernama Walad Akikah, yang artinya anak akikah, sekarang sudah punya dapur produksi sendiri, meski masih sederhana. Dapur itu dikelola bersama pemuda kampung, dengan sistem gotong royong dan berbasis syariah. Tidak ada musik keras, tidak ada umpatan, tapi yang ada adalah sholawat, tadarus, dan canda penuh kebaikan. Bahkan di waktu-waktu tertentu, mereka mengadakan kajian fikih sambil masak bareng. Kadang, ustaz setempat datang memberi tausiah tentang keutamaan menyembelih hewan dengan cara yang baik dan santun. Suasana dapur berubah jadi seperti pesantren mini. Tak berhenti sampai di situ, Rai punya mimpi besar. Ia ingin mendirikan Akademi Akikah Syariah, tempat belajar gratis bagi siapa saja yang ingin belajar masak olahan kambing sesuai sunnah. Ia ingin semua orang paham bahwa di balik sepotong sate, ada ilmu yang harus dihormati. Ia juga ingin semua ibu-ibu bisa membuat gulai kambing yang bukan hanya enak, tapi juga berpahala. Karena itu, setiap kali punya waktu luang, ia terus menulis modul, mengumpulkan hadis, dan menyusun kurikulum. Biar ilmu ini nggak mati. Biar anak cucu kita nanti tetap paham cara hidup yang barokah, katanya penuh semangat. Dengan semua kesibukan itu, Rai tetap rendah hati. Ia tetap mau tampil di acara ulang tahun anak tetangga sebagai ondel-ondel, tetap mau duduk di emperan warung kopi ngobrol santai, tetap mau mengantar pesanan sendiri dengan motor bututnya. Dan yang paling penting, ia tetap menjaga niat ikhlas di dalam hati. Ia tak peduli dengan pujian atau sanjungan. Ia hanya ingin hidupnya bermanfaat. Kalau bisa bantu orang lewat sate kambing dan ilmu fikih, itu lebih dari cukup, katanya sambil tersenyum. Dapur Rai Falah bukan dapur biasa. Meski ukurannya hanya selebar garasi mobil, dapur ini sudah menjadi tempat lahirnya berbagai masakan olahan kambing yang luar biasa. Setiap kali Rai masuk ke dapur, ia mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan menyempatkan sholat duha terlebih dahulu, karena baginya, memasak adalah ibadah. Ia tak sekadar memasak, tapi menyatukan antara ilmu pangan, ilmu gizi, fikih akikah, dan seni rasa dalam satu panci. Menu-menu yang ia kembangkan pun sangat beragam, mulai dari sate, gulai, tongseng, hingga rendang, teriyaki, bahkan nasi kebuli. Semua punya cerita, semua punya cara tersendiri, dan semua punya tujuan, menyenangkan perut dan menenangkan hati. Menu pertama yang jadi andalan Rai adalah sate kambing. Bagi sebagian orang, sate kambing dianggap terlalu berlemak dan sulit empuk. Tapi di tangan Rai, sate kambing bisa lembut, juicy, dan tidak amis. Ia memulai proses dengan memilih daging bagian paha atas atau punggung, karena lebih sedikit serat kasar. Ia memotong daging dengan ukuran seragam sekitar 2x2 cm,
agar matangnya merata. Daging itu lalu direndam selama minimal 2 jam dalam campuran jeruk nipis, bawang putih, ketumbar, garam, dan sedikit madu. Untuk variasi rasa, Rai menyiapkan 2 jenis bumbu, kecap manis pedas dengan irisan bawang merah dan cabai rawit, serta bumbu kacang tanah sangrai yang diulek halus dengan kemiri dan bawang putih. Setelah direndam, daging ditusuk ketusukan bambu, dibakar di atas bara arang kelapa agar aromanya wangi alami. Setiap 5 menit, Rai membalik tusukan dengan hati-hati dan mengoleskan bumbu kecap agar meresap. Hasilnya, sate kambing Rai selalu habis duluan dalam acara akikah. Masakan kedua adalah gulai kambing, salah satu masakan klasik yang memerlukan ketelatenan dan pengendalian rasa. Gulai kambing khas Rai tidak berminyak dan tidak terlalu kental, tetapi tetap kaya rasa. Ia mulai dengan membuat bumbu halus dari bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, lengkuas, ketumbar, jinten, dan kemiri. Daging kambing dipotong sedang, direbus sebentar untuk membuang kotoran dan bau perengus. Setelah itu, daging ditumis bersama bumbu halus dan daun salam, serai, daun jeruk, dan kayu manis. Setelah harum, ia tuang santan dari perasan pertama kelapa asli, bukan santan instan. Ia masak dengan api kecil selama 2 jam, sambil terus diaduk agar santannya tidak pecah. Rai juga menambahkan kentang kecil utuh agar kuahnya makin sedap dan legit. Kadang-kadang, ia tambahkan kapulaga atau cengkeh agar aromanya naik kelas. Gulai kambing ini biasa disajikan dengan nasi hangat dan kerupuk. Tapi Rai juga pernah memadukannya dengan roti canai sebagai variasi menu untuk pelanggan milenial. Selanjutnya adalah tongseng kambing, menu favorit anak muda karena rasanya yang manis pedas dan sayurannya yang segar. Rai mengolah tongseng dengan menumis bumbu bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, kemiri, dan kunyit hingga harum. Ia menambahkan daging kambing yang sudah direbus sebelumnya, lalu dituangi sedikit kaldu hasil rebusan daging. Yang membedakan tongseng ala Rai adalah penggunaan kol segar, tomat merah, dan daun bawang yang baru ditambahkan saat terakhir memasak agar tetap renyah. Ia juga menambahkan sedikit kecap manis dan perasan air jeruk limau, agar tongseng tidak terlalu berat di perut. Rasa manis dan pedas seimbang, dan tekstur daging yang empuk membuat tongseng ini cocok disajikan di acara resepsi yang banyak tamunya anak-anak muda. Menu berikutnya adalah kari kambing, yang resepnya ia pelajari dari kombinasi gaya India dan Aceh. Kari ala Rai tidak terlalu pedas, tapi kaya akan aroma rempah. Ia menggunakan bubuk kari kuning campuran, lalu menambahkan daun kari, kapulaga, dan kayu manis. Daging kambing dimasak bersama santan encer terlebih dahulu, lalu ditambahkan santan kental di pertengahan waktu memasak agar kuahnya kaya, namun tidak menyengat. Ia juga memberi sentuhan unik dengan menambahkan yogurt plain sebagai bahan rahasia yang membuat kuahnya lembut dan segar. Untuk pelengkap, ia sajikan dengan roti prata atau nasi putih dengan taburan bawang goreng. Lalu, Rai juga punya menu semur daging kambing, yang rasanya manis gurih seperti semur Betawi pada umumnya. Bumbu dasar semurnya adalah bawang merah, bawang putih, pala, cengkeh, dan kecap manis premium. Ia merebus daging kambing bersama bumbu hingga empuk selama 2 jam. Ia menggunakan api kecil dan menambahkan sedikit kayu manis untuk memberikan aroma khas. Tidak lupa, ia juga mencemplungkan kentang goreng di akhir proses sebagai penguat rasa. Semur ini cocok untuk bayi baru lahir yang akikahnya ingin suasana kekeluargaan karena aroma dan tampilannya menenangkan. Untuk yang suka makanan hangat dan segar, Rai membuat sop kambing. Ia memakai bagian tulang dan kaki kambing yang kaya kolagen. Prosesnya dimulai dari rebusan panjang sekitar 2 jam, hingga air menjadi kaldu bening pekat. Lalu ia menambahkan wortel, tomat, kentang, dan daun bawang. Ia menggunakan rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, dan jahe agar sopnya tidak berbau perengus. Sop kambing ala Rai disajikan dengan taburan seledri, bawang goreng, dan sambal cabai rawit rebus untuk penggemar pedas. Ini menu yang banyak dipesan pelanggan lansia karena lembut, hangat, dan ringan di lambung. Yang tak kalah favorit adalah tengkleng, makanan khas Solo yang berbahan dasar tulang kambing. Rai mengembangkan versi tengkleng Betawi Jawa dengan tambahan kacang hijau dan labu kuning. Daging tulang yang masih menempel direbus, lalu ditumis dengan bumbu merah cabai, bawang, jahe, dan tomat. Kuahnya agak encer, tapi sangat kaya rasa.
Tengkleng ini jadi incaran para tamu yang ingin menikmati sensasi ngisep tulang sampai habis. Banyak yang bilang, tengkleng Rai bisa bikin lupa kalau lagi diet. Rendang kambing ala Rai juga bikin banyak orang terpana. Dia mengikuti metode Minang, namun disesuaikan dengan rempah khas Betawi. Daging kambing dimasak dalam santan kental bersama bumbu rendang yang terdiri dari cabai merah, bawang putih, kunyit, lengkuas, jahe, dan kemiri. Proses memasaknya lama, bisa sampai 4 jam, hingga bumbu menyatu dan warna rendang jadi coklat tua. Rai memasukkan daun kunyit dan asam kandis untuk memperkaya aroma dan menyeimbangkan rasa. Menu ini biasa jadi paket premium di pesanan akikah karena tahan lama dan cocok dikirim ke luar kota. Tak hanya masakan lokal, Rai juga menyajikan teriyaki kambing, perpaduan gaya Jepang dan Nusantara. Daging kambing dipotong tipis, direndam dengan campuran kecap asin, madu, jahe parut, dan sedikit wijen. Lalu ditumis cepat di atas wajan panas, hingga berubah warna dan karamelisasi terbentuk. Teriyaki kambing ala Rai biasanya disajikan dengan nasi putih hangat dan salad sayuran segar. Menu ini sering jadi incaran anak muda yang pengin akikah tapi tampil beda. Menu lain yang jadi bintang adalah kambing gepuk, yaitu daging yang dipipihkan, dibumbui dengan ketumbar, bawang putih, dan gula merah, lalu digoreng hingga kering. Proses pemipihannya dilakukan manual dengan batu ulekan agar serat daging pecah. Rasanya manis gurih, dan sangat cocok untuk lauk bekal anak sekolah atau paket akikah kekinian. Sebagai pelengkap, Rai menyuguhkan nasi kebuli, nasi berbumbu Timur Tengah yang dimasak dengan kaldu kambing, minyak samin, bawang bombay, dan rempah-rempah seperti kapulaga, cengkeh, kayu manis, dan pala. Dalam proses memasak, Rai menuangkan kaldu panas ke dalam beras yang sudah direndam, lalu dimasak dengan metode tanak 2 kali. Setelah matang, nasi ini disajikan dengan taburan kismis, kurma, dan potongan daging kambing panggang. Aroma dan rasa nasi kebuli Rai begitu khas, sampai-sampai pelanggan bilang, ini bukan nasi, ini perjalanan spiritual ke Jazirah Arab. Semua resep itu ditulis rapi oleh Rai dalam buku modulnya, yang dia sebut sebagai resep halal penuh berkah. Setiap langkahnya disertai niat dan doa. Masaklah dengan hati, bukan hanya dengan tangan, adalah prinsip yang ia pegang teguh. Bagi Rai, satu suapan bisa jadi jalan hidayah. Dan lewat makanan-makanan inilah, Rai tak hanya memberi rasa kenyang, tapi juga menyebarkan cinta, ilmu, dan cahaya Islam. Meski menjalani kuliah online di 4 jurusan sekaligus, Rai Falah tetap menunjukkan kedisiplinan yang luar biasa dan mampu meraih berbagai prestasi akademik maupun non-akademik. Di saat sebagian besar mahasiswa merasa kewalahan dengan satu program studi, Rai justru menantang dirinya sendiri dengan mengambil 4 bidang keilmuan yang berbeda namun saling melengkapi. Ia menekuni ilmu kedokteran hewan, ilmu pangan, desain dekorasi kuliner, dan pendidikan Islam secara bersamaan dalam sistem kuliah daring. Yang luar biasa, ia tidak hanya menjalaninya sebagai formalitas atau sekadar mengumpulkan SKS, tetapi betul-betul menyelami ilmunya dengan hati yang tulus dan penuh kecintaan. Setiap harinya, jadwal Rai begitu padat. Ia memulai pagi-paginya dengan mengikuti webinar atau kuliah umum dari Fakultas Kedokteran Hewan. Di sini, ia belajar anatomi hewan, teknik pencegahan penyakit zoonosis, serta memahami bagaimana kesehatan hewan sangat mempengaruhi ketahanan pangan nasional. Sambil menyimak kuliah, Rai mencatat poin-poin penting dan sesekali berdiskusi aktif di ruang Zoom, menanggapi pertanyaan dosen atau memberikan pendapatnya yang tajam namun santun. Ia bukan tipe mahasiswa pasif, tapi justru sering menjadi pusat perhatian karena komentarnya yang selalu tepat sasaran dan solutif. Kemudian siangnya, Rai melanjutkan kuliah ilmu pangan. Jurusan ini menjadi tempat ia mengembangkan minatnya dalam bidang gizi, teknologi pengolahan makanan, dan ketahanan pangan berbasis kearifan lokal. Lucunya, saat mengikuti kelas ini, Rai sering terlihat berada di dapur rumah. Laptopnya diletakkan di rak piring, sementara ia sibuk mencampur bahan makanan di atas kompor. Dengan gaya multitaskingnya yang luar biasa, ia menyimak penjelasan dosen sambil mempraktikkan teori secara langsung. Misalnya, saat dosennya membahas fermentasi pangan, Rai langsung mencoba membuat tape singkong dan yogurt rumahan. Ketika ada mata kuliah tentang food safety, ia melakukan simulasi sanitasi dapur sendiri, lalu membuat video singkat untuk dikirim sebagai tugas. Tidak berhenti di situ,
Menjelang sore hari, Rai kembali aktif di layar Zoom untuk kuliah desain dekorasi kuliner. Ia mempelajari seni menghias makanan, teknik plating, carving buah, dan estetik sajian tradisional hingga internasional. Ia belajar cara membentuk nasi kebuli menjadi bentuk bunga mawar, membuat ukiran dari wortel dan mentimun, serta menata hidangan seperti prasmanan pernikahan. Ketika mahasiswa lain hanya mengerjakan tugas dalam bentuk PPT atau makalah, Rai sering mengirimkan dokumentasi video dirinya sedang menghias makanan, lengkap dengan penjelasan naratifnya yang menarik. Dosen-dosen di jurusan ini pun dibuat kagum, karena jarang sekali ada mahasiswa yang menggabungkan estetika dan fungsi gizi dalam setiap karya kulinernya. Malam harinya, Rai masih semangat membuka sesi kuliah daring terakhir, Pendidikan Islam. Ia tidak pernah tertinggal materi tentang akhlak, fikih, tafsir tematik, hingga metodologi dakwah digital. Di jurusan ini, ia belajar bagaimana menyampaikan nilai-nilai Islam dengan cara yang santun dan menyentuh, terutama kepada anak-anak muda. Rai merasa jurusan ini menjadi pondasi spiritual bagi seluruh aktivitasnya di jurusan-jurusan lain. Ia menuliskan refleksi harian yang diunggah ke blog pribadinya, mengaitkan ilmu pangan dengan ayat-ayat tentang makanan halal, atau menjelaskan etika dalam memelihara hewan dari perspektif Islam. Hal ini membuat banyak pembaca blognya terinspirasi dan merasa ilmu yang disampaikan Rai begitu hidup dan membumi. Dengan 4 jurusan sekaligus, Rai tidak pernah sekalipun menyontek atau menunda-nunda tugas. Ia sangat disiplin dalam mengatur waktu. Ia menggunakan aplikasi pengingat, jurnal studi manual, dan sticky notes warna-warni di dinding kamarnya untuk memastikan semua deadline tugas, jadwal ujian, dan proyek kelompok tertata rapi. Bahkan, teman-temannya dari masing-masing jurusan sering menjadikannya tempat bertanya atau meminta review tugas sebelum dikumpulkan. Rai tak pelit ilmu. Ia senang berbagi tips belajar, teknik manajemen waktu, hingga bagaimana menjaga kesehatan fisik dan mental saat kuliah daring yang panjang dan melelahkan. Prestasi Rai pun tak main-main. Ia pernah menjadi juara 1 lomba karya tulis mahasiswa tingkat nasional lintas kampus untuk jenjang S2, padahal saat itu ia masih berstatus mahasiswa S1. Lomba itu diadakan oleh Forum Akademik Indonesia dan diikuti oleh mahasiswa berbagai universitas ternama. Tema tulisannya adalah Pangan Halal dan Berdaya Guna, Kolaborasi Ilmiah dan Nilai Keislaman Menuju Ketahanan Nasional. Dalam tulisannya, Rai mengupas tuntas bagaimana pentingnya sinergi antara ilmu pangan, syariat Islam, dan budaya lokal dalam membangun bangsa yang sehat dan berdaulat secara pangan. Ia mengutip puluhan jurnal ilmiah internasional, menambahkan hasil riset kecilnya sendiri, dan memadukannya dengan pendekatan fikih kontemporer yang menyentuh sisi sosial. Ketika diumumkan sebagai juara, panitia sampai mengonfirmasi ulang data Rai. "Kamu ini betul mahasiswa S1? Bukan sudah S2 atau malah dosen?" tanya salah satu dewan juri dengan heran. Rai hanya tertawa, "Saya memang masih mahasiswa S1, tapi saya suka belajar lintas bidang." Bahkan para dosennya sendiri sering geleng-geleng kepala melihat semangat Rai. Salah satu dosen desain dekorasi pernah nyeletuk dengan nada bercanda di kelas Zoom, "Rai, kamu manusia apa super ondel-ondel sih? Kok nggak capek?" Semua teman-teman di kelas tertawa, dan Rai menjawab sambil tersenyum, "Saya manusia biasa yang cinta ilmu dan cinta umat. Kalau kita cinta, pasti kita nikmati." Jawaban Rai ini jadi kalimat yang terus diingat oleh banyak orang. Tidak hanya teman-teman seangkatannya, tetapi juga para dosen dan alumni yang pernah berinteraksi dengannya. Kalimat itu kemudian dicetak menjadi stiker dan ditempel di ruang belajar kampus daring komunitas mahasiswa. Banyak yang merasa kalimat itu sederhana, tapi sangat dalam. Karena cinta kepada ilmu dan cinta kepada umat, seseorang akan rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kenyamanan demi kemanfaatan yang lebih besar. Rai menjadi contoh hidup bahwa semangat belajar tidak harus dibatasi oleh gelar, usia, atau kondisi. Ia mengajarkan bahwa selama kita punya niat baik dan kedisiplinan tinggi, semua tantangan bisa dihadapi dengan senyum. Tidak sedikit juga yang mulai mengikuti jejak Rai. Beberapa mahasiswa mencoba belajar lintas jurusan, menggabungkan ilmu sains dan agama, bahkan membentuk komunitas diskusi daring lintas kampus. Mereka sering mengundang Rai sebagai pembicara tamu. Dalam forum-forum itu, Rai tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menyebarkan semangat dan nilai-nilai akhlak. Ia menyampaikan materi dengan gaya yang menyenangkan,
Sesekali melontarkan guyonan khas Betawi, sesekali menyentuh hati dengan kutipan ayat dan kisah inspiratif. Ia sering berkata, ilmu itu bukan untuk gagah-gagahan. Ilmu itu untuk jadi penerang bagi diri sendiri dan sekitar kita. Subhanallah, betapa luar biasanya sosok Rai. Di tengah zaman serba instan, ketika banyak orang mencari jalan pintas untuk sukses, Rai justru memilih jalan yang panjang namun penuh keberkahan. Ia tidak ingin hanya pintar, tetapi ingin menjadi bermanfaat. Ia tidak sekadar mengejar nilai, tetapi mengejar ridha Allah dan cinta sesama. Maka tak heran jika kiprahnya mulai dilirik oleh banyak tokoh dan lembaga pendidikan. Ia sudah beberapa kali diundang ke seminar nasional, menjadi duta literasi kampus, dan bahkan diminta menjadi pengisi konten edukatif untuk program TV edukasi daring. Keempat jurusan yang ia ambil bukan sekadar formalitas, tetapi telah ia sulam menjadi satu pola pikir holistik. Ia melihat hewan sebagai makhluk ciptaan Allah yang perlu dipelihara dengan baik, pangan sebagai amanah yang harus halal dan thayyib, estetika dekorasi sebagai bentuk syukur atas rezeki, dan pendidikan Islam sebagai ruh dari semua amal. Kombinasi keilmuan inilah yang membuat Rai istimewa. Ia bukan hanya belajar untuk dirinya sendiri, tetapi menjadikan ilmunya sebagai alat untuk mengangkat derajat umat. Ia menjadikan waktu sebagai berkah, bukan beban. Ia tidak sombong dengan semua yang ia raih, tapi justru semakin rendah hati dan gemar melayani. Dengan segala kesibukannya, Rai tetap menjaga ibadah wajibnya, bahkan memperbanyak amalan sunnah. Ia mengatur jadwal sholat, tilawah, dan zikir dengan sangat teratur. Ia meyakini bahwa ilmu tanpa iman bisa membutakan, dan iman tanpa ilmu bisa menyesatkan. Maka ia terus menjaga keseimbangan itu. Sungguh, Rai Falah adalah gambaran nyata dari generasi muda yang intelek, religius, kreatif, dan berdedikasi tinggi. Sosok seperti inilah yang menjadi harapan umat dan bangsa di masa depan. Kini, sosok Rai Falah telah menjelma menjadi figur yang luar biasa multifungsi. Bukan lagi sekadar ondel-ondel Betawi yang identik dengan hiburan jalanan atau iringan tanjidor di kampung-kampung. Tapi kini namanya dikenal sebagai seorang ustaz, dosen tamu lintas universitas, pengusaha sukses, chef kondang, serta pencerah masyarakat dari segala kalangan. Ia menjadi sosok inspiratif yang merobek stigma, menghancurkan batas antara seni tradisional dan intelektualisme modern. Banyak orang yang dulunya memandang sebelah mata pada ondel-ondel, kini justru menunduk hormat saat nama Rai Falah disebut. Di beberapa kampus Islam, ia bahkan diundang bukan hanya untuk ceramah, tetapi untuk mengisi kelas metodologi dakwah, kewirausahaan, dan kuliner halal berbasis komunitas. Pagi hari, Rai Falah bisa terlihat mengenakan jas putih chef dan topi koki, berdiri di dapur pelatihan UMKM miliknya di Bilangan Condet, Jakarta Timur. Di sana, ia mengajari ibu-ibu rumah tangga bagaimana mengolah jeroan kambing menjadi makanan sehat bergizi. Tahu nggak, Bu, kalau ati kambing bisa diolah jadi pate ala Timur Tengah, tapi tetap halal dan disukai anak-anak. Katanya sambil menunjukkan cara mengukus hati kambing agar empuk dan tidak amis. Sambil memasak, ia juga menyelipkan pesan-pesan akhlak dan fikih. Dalam Islam, memasak itu bisa jadi ibadah, Bu, asal diniatkan untuk memberi manfaat dan menebar kebaikan. Suasana dapur pun ramai penuh tawa, tapi juga syarat hikmah. Ia membuat pelatihan gratis sebulan sekali, dan dari sanalah lahir banyak usaha kuliner rumahan baru yang digagas para ibu binaannya. Siang hari, Rai berubah menjadi dosen tamu yang serius. Ia bisa terlihat di Zoom meeting dengan background buku-buku bertumpuk dan poster besar bertuliskan, Fikih Akikah dan Gizi Islami Modern. Di layar, mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia menyimak materinya dengan antusias. Ia tidak berbicara seperti ustaz konvensional, melainkan memadukan pendekatan akademik dan dakwah yang ramah dan aplikatif. Kenapa kambing sering dipakai dalam akikah? Apa kelebihannya secara gizi dibanding ayam atau sapi? Nah, ini menarik karena dalam ilmu gizi modern, daging kambing ternyata punya rasio zat besi dan protein yang sangat cocok untuk bayi dan ibu menyusui. Jadi Islam itu sangat presisi, ujarnya, sambil menampilkan tabel nutrisi di layar presentasinya. Mahasiswa pun terpukau. Banyak yang kemudian menjadikan beliau narasumber skripsi dan tesis, karena keilmuannya lintas bidang. Sore hari, Rai mengisi waktu dengan membalas komentar di channel YouTube-nya yang kini sudah mencapai 1 juta subscriber. Di channel Ustaz Chef Rai Falah,
Ia menyajikan konten unik yang memadukan kuliner, fikih, dan edukasi budaya Betawi. Dalam satu video, ia bisa terlihat memasak nasi kebuli sambil bercerita sejarah akikah Nabi Ismail, atau menjelaskan kenapa tata cara penyembelihan penting secara fikih dan medis. Di video lain, ia mengundang narasumber ahli gizi, dokter hewan, dan chef profesional untuk berdiskusi soal manfaat daging organik, bahaya pengawet, dan tips usaha kuliner syariah. Tayangannya dikemas santai, penuh gelak tawa, kadang diselingi tarian kecil ala ondel-ondel yang ia modifikasi jadi gerakan peregangan sebelum masak. Netizen menyukainya. Banyak ibu-ibu sampai anak muda yang menanti unggahan barunya setiap Kamis malam. Resep dan ilmunya selalu bikin kenyang lahir batin. Komentar seorang penonton setia. Malam hari, aktivitas Rai belum berhenti. Ia mengisi kajian daring bertema, Masa Itu Dakwah, di platform-platform streaming Islami. Kadang ia juga jadi narasumber webinar UMKM berbasis masjid, di mana ia mengajari para pemuda cara memulai usaha kuliner tanpa riba dan tetap menjaga etika bisnis Islam. Beberapa kajiannya bahkan viral karena membahas tema-tema segar seperti mengapa Nabi Ibrahim lebih memilih kambing daripada ayam dalam akikah, atau tips masak rendang tanpa MSG tapi tetap disukai tetangga. Ia juga aktif di komunitas pengusaha muslim, menjadi mentor dalam program inkubasi bisnis syariah, dan sering membantu branding usaha kecil dengan sentuhan budaya Betawi. Bahkan beberapa logo produk UMKM kini sengaja memuat gambar ondel-ondel kecil bersorban sebagai penghormatan pada beliau. Saat ada acara pernikahan atau akikah, nama Rai Falah selalu jadi pilihan utama. Entah sebagai MC yang membacakan doa dan hikmah, sebagai chef yang menyajikan kambing oven 12 jam khas Maroko, atau sebagai penceramah yang memberikan tausiah menyejukkan. Bahkan banyak keluarga menyebut acara mereka kurang afdol kalau tidak menghadirkan Rai. Pernah di satu pernikahan di Depok, ia hadir lengkap dengan seragam ondel-ondel putih emas, lalu menyanyikan sholawat sambil menyajikan gulai kepala kambing untuk tamu VIP. Acara pun menjadi viral karena kekhasan dan keceriaan yang ia bawa. Chef Rai itu kayak paket lengkap, masakan enak, tausiah adem, dan hiburan khas Betawi. Jarang banget orang kayak dia, kata seorang tamu. Di antara ratusan testimoni itu, tak sedikit yang mengaku mulai tertarik belajar agama dan usaha setelah mengenal channelnya. Namun semua pencapaian itu tak membuat Rai besar kepala. Di balik ketenarannya, ia tetap sosok yang rendah hati dan cinta ilmu. Ia selalu bilang, saya ini cuma ondel-ondel yang dikasih nyawa sama Allah buat ngasih manfaat. Kalau Allah cabut ilmu dan keberkahan, saya ini cuma boneka kayu biasa. Kalimat itu menjadi pengingat bagi banyak orang, termasuk para mahasiswa, pengusaha pemula, bahkan tokoh masyarakat. Ia sering berkata bahwa tujuan hidupnya bukan jadi terkenal, tapi jadi manfaat. Dakwah baginya bukan cuma soal mimbar dan sorban, tapi juga dapur, kamera, dan komunitas. Begitulah kisah luar biasa Rai Falah, sang ondel-ondel multitalenta yang menembus batas profesi, budaya, dan zaman. Ia telah membuktikan bahwa identitas tradisional tidak menghalangi seseorang untuk menjadi ilmuwan, pengusaha, pendakwah, sekaligus pelayan masyarakat. Dari jalanan Jakarta hingga ruang kuliah, dari dapur akikah sampai ruang kajian virtual, Rai hadir membawa cahaya ilmu, kehangatan budaya, dan cita rasa keimanan yang menyentuh siapa saja yang bertemu dengannya. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menebar manfaat dengan cara kita masing-masing, sekecil apapun itu. Karena, seperti kata Rai, selama ada niat baik dan ilmu, ondel-ondel pun bisa jadi jalan dakwah yang penuh barokah.